Agar lebih nyaman dalam menyaksikan video ini, ada baiknya like, komen dan subscribe dulu bro. Terima kasih. Langit bergetar oleh ledakan spiritual yang tiada henti. Dua kekuatan besar, klan iblis dan para kultivator manusia, saling bertarung sengit di medan perang. Salah satu iblis mengangkat tangannya, tubuhnya retak, dan dari celah kulitnya tumbuh akar serta batang pohon raksasa yang menjalar liar ke segala arah. Ratusan kayu tajam itu menghantam pasukan manusia hingga terlempar ke udara. Namun dari atas, Xie Chang'an melompat tinggi menembus awan. Dengan sorotan tajam di matanya, ia menghunus senjatanya dan berteriak, "Hancurlah!" Satu tebasan membelah udara, energi pedangnya menghancurkan kayu-kayu iblis itu hingga menjadi serpihan. Dari arah berlawanan, Mei Luo berkelebat seperti kilat, tubuhnya dipenuhi aura merah menyala. Ia menghantam beberapa iblis sekaligus dengan pukulan telak yang meledakkan tanah di bawahnya. Benturan demi benturan mengguncang bumi, api, dan petir bercampur menjadi satu dalam hiruk-pikuk pertempuran itu. Di atas langit, Gema, salah satu iblis tingkat tinggi, mengangkat tangannya ke langit dan mengeluarkan teknik terlarang, Dao Demonis, hukuman surgawi. Seketika awan hitam membelah langit, dan bongkahan batu sebesar gunung muncul di atas kepalanya. Kaisar pertarungan melihat itu berteriak, jika dia melepaskan itu, semua orang di bawah akan mati. Sementara Penatua Mo berdiri di belakang, menyiapkan formasi dan berkata dingin, dia bahkan tidak peduli dengan rakyatnya sendiri. Dengan cepat, Penatua Mo mengangkat tangannya, formasi pedang Qiankun. Ratusan pedang energi muncul di langit, menembus awan dan memotong batu raksasa itu hingga hancur. Namun pecahannya jatuh seperti hujan meteor, terbakar oleh api surgawi, menghantam baik pasukan iblis maupun manusia. Jeritan kesakitan memenuhi udara. Zhuang Xishan yang menyaksikannya menggeram, ras iblis memiliki tubuh yang kuat. Serangan seperti ini hanya akan memanusia. Ia menjejak tanah dan melesat ke langit, aura spiritualnya meledak, teknik abadi, pukulan bertubi-tubi. Serentetan pukulan dari tangan Zhuang Xishan menghantam udara, memecah semua batu meteor yang jatuh sebelum menyentuh tanah. Ledakan energi mengguncang medan perang, mengubah malam menjadi terang. Di balik asap, Penatua Agung muncul dengan wajah serius, "Zhuang Xishan, ini bukan medan pertempuranmu, kau punya misi yang lebih penting." Formasi pengorbanan telah diaktifkan, tapi masih ada energi spiritual halus yang diserap dari udara. "Pergilah hentikan dia, cepat." Zhuang Xishan mengangguk, lalu melesat menuju pusat formasi dengan kecepatan luar biasa. Namun teriakan Penatua Agung masih menggema di belakangnya, "Ingat, formasi suppression hanya sementara, saat aktif kembali, kita tidak akan punya kesempatan melawan." Baru saja Zhuang Xishan melewati deretan tebing, seekor iblis menghadang di depannya, matanya merah menyala. "Aku tidak akan membiarkanmu lewat." Mei Luo melompat dari belakang, tubuhnya diselimuti aura petir. "Aku akan menahan mereka di sini." Zhuang Xishan, cepat pergi, tanpa menoleh lagi, Zhuang Xishan melanjutkan perjalanan. Ia berlari di antara lembah-lembah yang penuh reruntuhan, menembus kabut tebal. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti, seseorang berdiri di hadapannya. "Zhuang Xishan, sudah lama," ucap sosok itu dengan suara dingin. "Jiang Wuju," seru Zhuang Xishan kaget, "apakah kau juga dikendalikan?" Jiang Wuju tersenyum samar, "Aku tidak peduli soal itu. Aku hanya ingin tahu, siapa di antara kita yang lebih kuat." Zhuang Xishan menarik napas panjang, "Aku tidak punya waktu melawanmu." Suara tajam terdengar di belakangnya, "Kau pikir bisa pergi begitu saja?" Jiang Wuju sudah melesat dengan kecepatan luar biasa, pedangnya menembus dada Zhuang Xishan, tapi tubuh itu tiba-tiba menghilang seperti kabut. Jiang Wuju terpaku, "Ilusi? Tidak, indraku dikacaukan." Ia menoleh tajam ke belakang, keluar. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Bayangan muncul perlahan dari udara, Xie Chang'an berdiri sambil tersenyum tipis, seperti yang kuharapkan dari kakak senior. Bahkan aura tersembunyiku pun tak bisa lolos darimu. Tanpa banyak bicara, Jiang Wuju mengangkat pedangnya dan menebas, "Aku ingin tahu, seberapa kuat dirimu sebenarnya." Dua pedang saling bertabrakan, memancarkan percikan cahaya yang membelah langit. Pertarungan dua master itu pun dimulai, sementara itu, Zhuang Xishan terus melaju menuju pusat formasi. Namun sesampainya di sana, ia berhenti mendadak. "Apa?"
Energi spiritual di sini lenyap, ia menatap sekeliling. Wajahnya menegang, arah aliran energi tidak mungkin salah. Berarti ada segel yang menyembunyikannya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Sayang sekali, trik seperti ini tidak bisa menipuku. Tatapan matanya berubah, pupilnya bersinar emas. Teknik mata ilahi, dalam sekejap, kabut di sekelilingnya memudar, menyingkap sebuah portal besar dengan aura hitam pekat yang mengerikan, berdiri diam di antara retakan ruang dan waktu. Jadi, ini pusat formasi pengorbanan itu. Zhuang Sisan berdiri di depan portal besar yang bergetar hebat. Sinar spiritual dari dalamnya berputar seperti pusaran langit yang menolak kehadirannya. Ia menatap tajam ke arah cahaya itu dan berkata dengan nada rendah, "Jadi, mereka menyiapkan alam rahasia khusus sebagai inti formasi." Begitu jarinya menyentuh permukaan portal, kekuatan penolakan yang luar biasa segera mendorongnya ke belakang. Namun, Zhuang Sisan hanya tersenyum tipis. Aura berwarna merah keemasan mulai menyelimuti tubuhnya. Hal sepele seperti ini tidak akan menghentikan saya. Dengan teriakan keras, ia menghantam portal itu dengan pukulan spiritual bertubi-tubi. Suara ledakan bergema seperti guru surgawi. Ruang di sekitarnya bergetar, dan seluruh area tersedot ke dalam ledakan yang membuka pintu menuju dunia tersembunyi di baliknya, alam rahasia pengorbanan. Di sisi lain, Arham yang sedang memantau dari kejauhan terperanjat begitu merasakan getaran besar itu. Tidak, alam rahasia telah ditemukan, serunya, lalu bergegas menuju sumber energi itu. Ketika tiba, daerah sekitar portal dipenuhi asap hitam dan debu spiritual yang berputar. Dengan mata tajam, Arham bergumam, masih ada manusia yang bisa menembus batasan rahasia ini. Namun tatapannya membeku ketika sosok yang ia kenal muncul dari balik asap. "Kau," wajahnya menegang, "Zhuang Sisan, jadi kau masih hidup. Sekarang semuanya masuk akal, itu perbuatanmu." Arham mencabut belati berkilau hitamnya, amarah membara di matanya. "Dendam lama, permusuhan baru, kita selesaikan semuanya di sini." Namun Zhuang Sisan bahkan tidak menoleh. Ia berlari menerobos Arham, fokus sepenuhnya pada patung batu raksasa di tengah medan. "Itu dia," gumamnya, "inti formasi pengorbanan. Selama patung itu dihancurkan, manusia akan menang." Menyadari niat lawannya, Arham berteriak, "Tidak baik." Targetnya patung, ia segera menebaskan belatinya dengan teknik pemusnahan iblis surgawi. Tebasan energi berwarna ungu gelap melesat seperti kilat ke arah Zhuang Sisan. Zhuang Sisan tak punya pilihan selain mengangkat lempengan barbel peraknya. Benturan keras mengguncang langit, menghasilkan gelombang kejut yang melumat tanah di sekitarnya. Ia menatap senjatanya dengan wajah tak percaya. Bahkan lempengan yang sudah di-upgrade tidak bisa menahan satu serangan darinya. Sebelumnya, ini bisa menangkis hantaman debu merah immortal. Arham mendengus sinis. "Ekspresi apa itu? Yang seharusnya terkejut adalah aku. Belatiku, setelah abad penyempurnaan, telah menjadi senjata immortal sejati. Tapi aku akui, kau juga berkembang. Sialnya, itu tak cukup. Sebelum menjadi debu merah immortal, di hadapan senjata abadi, kau hanyalah semut." Energi mengerikan mulai berkumpul di bilah belati Arham, membentuk pusaran hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. "Terimalah, penghancuran dimen surgawi." Zhuang Sisan menegakkan tubuhnya, menyalurkan seluruh kekuatan ke kedua tangannya. Teknik immortal, pukulan bertubi-tubi, benturan terjadi, suara dentuman membelah langit. Namun gelombang Arham jauh lebih kuat, menghancurkan serangan Zhuang Sisan seketika. "Seranganku, dihancurkan begitu saja," gumam Zhuang Sisan kaget. Arham tertawa terbahak, bermimpi memblokir serangan senjata immortal. Betapa naif, ledakan berikutnya menelan seluruh area dalam cahaya putih. Batu-batu beterbangan, udara bergetar, bahkan debu merah immortal akan sulit menahan itu, kata Arham dengan dingin. "Kau sudah menjadi abu." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, bayangan tinggi muncul dari balik asap. Di tangan Zhuang Sisan tergenggam batang besi hitam. "Apa? Seranganku diblokir?" seru Arham kaget. "Batang besi itu, apa juga senjata immortal?" Zhuang Sisan memutar batang besi itu perlahan. "Tidak," katanya tenang, "ini hanya potongan besi biasa. Tidak memiliki roh, tidak bisa menyerap energi spiritual, sama seperti aku." Ia menatap benda itu dengan lembut, lalu melanjutkan,
Tapi logam ini ditempa dari baja 9 terkeras di dunia. Ia tak punya kemampuan selain kekerasannya, bisa berubah ukuran sesuai keinginan, tanpa energi spiritual sedikitpun. Aku tahu kau punya senjata immortal, jadi aku meminjamnya untuk satu alasan, menghancurkanmu. Arham tertawa sinis, batang besi tanpa roh, berani menantang senjata abadi. Zhuang Sisan menatapnya tajam, nada suaranya dalam dan tegas. Meminjam energi spiritual surga dan bumi hanyalah jalan pintas bagi mereka yang lemah. Di zaman kuno, banyak makhluk perkasa membuktikan dao mereka hanya melalui kekuatan tubuh. Mereka tak butuh energi spiritual, hanya kemauan yang tak bisa dihancurkan. Arham melesat maju, menebas sekali lagi. Zhuang Sisan mengangkat batang besinya, menahan serangan dengan suara dentuman logam keras. Matanya menyala seperti bara. Dulu aku dianggap tak berguna. Tanpa akar spiritual, tanpa potensi kultivasi, aku dicap sampah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya ke batang besi di tangannya. Tapi hari ini, orang yang disebut tidak berguna ini, akan menghapusmu dari dunia. Di sisi lain, formasi pohon yang diciptakan Tang Yi mulai kehilangan kekuatannya. Cahaya spiritual yang semula berkilau kini meredup, dan batang-batang pohon yang menopang formasi itu mulai retak satu persatu. Tang Yi menggertakkan giginya, kedua tangannya bergetar hebat, perlahan berubah menjadi kulit kayu berwarna hijau kecoklatan. Efek sampingnya sudah dimulai, gumamnya lirih. Kekuatan yang kupinjam, cepat memudar, kita harus cepat. Sementara itu, di dalam ruang rahasia setelah ledakan besar mengguncang segalanya, Arham masih terus mengejar Zhuang Sisan. Dengan tatapan dingin, ia merobek kulit tangannya sendiri, mengubah cairan merah pekat yang keluar menjadi jaring berduri yang menyala merah. Ia mengayunkan tangannya, dan jaring itu langsung meluncur ke arah Zhuang Sisan seperti tombak iblis. Zhuang Sisan menatap ancaman itu tanpa gentar. Ia mengangkat tongkat wukongnya dan mengayunkannya keras, hingga tongkat itu membesar puluhan kali lipat. Jaring Arham seketika tampak mengecil, tertahan oleh tekanan luar biasa dari tongkat tersebut. Namun di saat yang sama, Arham sudah menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia muncul tepat di belakang Zhuang Sisan, belati iblis di tangannya sudah siap menebas. Namun refleks Zhuang Sisan jauh lebih cepat, ia memutar tongkat wukong yang telah membesar itu dengan kekuatan penuh. Boom, hantaman dahsyat itu menghantam tubuh Arham sebelum belatinya sempat menyentuh kulit Zhuang Sisan. Arham terlempar jauh, menghantam dinding ruang rahasia hingga batu-batu besar berjatuhan di sekitarnya. Sambil berdiri dengan susah payah, Arham menatap Zhuang Sisan dengan mata merah menyala. Bagaimana dia bisa mengayunkan tongkat sebesar itu? Seolah tanpa beban, gumamnya kesal, tapi kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya. Sayang sekali, semua usahamu sia-sia. Ia menoleh ke belakang, patung pengorbanan yang menjulang tinggi kini memancarkan cahaya merah tua yang menembus langit ruang rahasia. Apapun yang kau lakukan untuk menghentikannya, katanya dengan nada puas, semuanya sudah terlambat. Formasi pengorbanan telah sempurna. Di luar, formasi pengorbanan memang mulai mengembang. Pohon spiritual yang diciptakan Tang Yi memudar seiring tubuhnya hampir sepenuhnya berubah menjadi batang kayu. Penatua Agung yang mengamati dari kejauhan menjerit, tidak. Energi spiritualku terkuras. Tang Yi, dia. Sementara itu, di garis depan pertempuran, Mei Luo bertarung melawan prajurit iblis. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Sebuah pukulan keras dari prajurit iblis membuatnya terlempar jauh dan terkapar di tanah. Prajurit itu menatapnya dengan tatapan menghina. Seorang kultivator di tahap Mahayana berani menantangku. Mei Luo berusaha berdiri, tapi lututnya gemetar. Kekuatan, ku terkuras. Gumamnya lirih. Prajurit iblis itu melesat ke arahnya, mengangkat tinjunya yang menyala api hitam. Biarkan aku mengantarmu ke akhir hidupmu. Namun sesaat sebelum tinjunya mengenai Mei Luo, dari dahi gadis itu muncul kilatan cahaya berbentuk naga. Energi dahsyat meledak keluar, membentuk fluktuasi spiritual yang menggelegar seperti raungan naga sejati. Naga energi itu membuka mulutnya, menembakkan bola cahaya biru, biju dama, ke arah prajurit iblis. Serangan itu menghantam tubuh iblis secara langsung, menghapus separuh wujudnya dalam sekejap. Dalam sisa hidupnya, prajurit iblis itu menatap naga energi tersebut dengan mata terbelalak. Itu, formasi penyelamatan hidup. Naga itu, bukan dari domain ini.
Gumamnya sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping dan menghilang. Energi naga itu pun perlahan memudar, meninggalkan Mei Luo yang pingsan di tengah reruntuhan. Sementara di tempat lain, duel antara Xie Chang'an dan Jiang Wuju mencapai puncaknya. Tanah di sekitar mereka hancur lebur. Kini hanya Jiang Wuju yang masih berdiri tegak, menatap Xie Chang'an yang tersungkur di tanah. Dengan suara berat, Xie Chang'an bertanya, "Kenapa kau tidak menghabisiku sekarang?" Dengan satu gerakan pedang itu, semuanya bisa berakhir. Jiang Wuju menatap langit, melihat formasi pengorbanan yang kembali menyala. Formasi telah aktif lagi. Energi spiritual manusia tersedot habis. Bahkan jika aku mengalahkanmu, apa gunanya? Dunia ini sudah hancur. Kalian manusia, sudah kalah. Ia pun berbalik pergi, meninggalkan Xie Chang'an yang hanya bisa menatapnya dengan putus asa. Zhuang Sisan, gumamnya lirih, manusia, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langit dunia manusia kini memerah. Formasi pengorbanan besar menyala seperti mata iblis yang menghisap kehidupan dari setiap makhluk. Jeritan manusia menggema, energi spiritual mereka terserap menuju patung raksasa di tengah medan perang. Di alam ruang waktu, jiwa ilahi yang menjaga keseimbangan mulai gemetar. Energi spiritual mengalir lagi, retakan terbuka semakin lebar. Zhuang Sisan, waktumu hampir habis, kembali ke dalam ruang rahasia. Zhuang Sisan berdiri tegak, matanya menyala dengan tekad tak tergoyahkan. Ia menggenggam tongkat Wukong Praterat, lalu menghilang dalam sekejap mata. Dalam kedipan berikutnya, ia sudah berada tepat di depan Arham, menghantamkan tongkatnya dengan kekuatan yang mampu mengguncang seluruh alam rahasia. Arham menyilangkan belatinya, menahan hantaman itu, dan dua kekuatan raksasa pun bertabrakan, menciptakan ledakan yang membuat seluruh ruang rahasia bergetar hebat. Waktu adalah sungai yang panjang dan berulir tunggal. Bahkan jika seseorang melemparkan batu ke dalamnya, riak yang muncul hanya sesaat lalu menghilang tanpa jejak. "Aku telah memperhatikan patung ini," ujar jiwa ilahi dengan suara menggema di ruang waktu. Ia hanya muncul 2 kali dalam seluruh arus sejarah. "Sekarang, kesempatanmu telah tiba, jangan lewatkan." Zhuang Sisan. Pertarungan antara Zhuang Sisan dan Arham semakin memanas. Setiap bentrokan menghasilkan ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi. Di tengah kekacauan itu, Arham bergumam pelan namun penuh kebencian, "Inti klon Dewa Iblis terletak di dalam patung itu. Tapi dengan formasi pengorbanan yang telah aktif, aku tak bisa lagi mengandalkannya untuk menembus tahap immortal. Sepanjang waktu, aku memilih jalan ini." Sembari berkata demikian, Arham menghunus belati hitam yang kini bersinar dengan aura menakutkan. "Senjata ini adalah artefak immortal. Meskipun aku belum mencapai tahap Demon Lord dan tak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kekuatan mentahnya saja sudah cukup untuk memotongmu." Arham mengayunkan belatinya dengan kekuatan yang mampu membelah udara. Zhuang Sisan menahan serangan itu menggunakan tongkat Wukong. Percikan energi memancar, membuat tanah di sekitar mereka hancur berantakan. Zhuang Sisan menggeram pelan, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Semua ini hanya buang waktu. Namun tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. "Tunggu, kenapa aku harus mengalahkan dia? Itu bukan tujuanku sejak awal." Saat itu pula, suara langkah terdengar di belakangnya. Arham telah berdiri di sana sambil menggenggam tongkat Wukong milik Zhuang Sisan. "Tanpa tongkat ini, kau tak akan bisa menahan seranganku." Zhuang Sisan terkejut, kapan dia sempat mengambilnya? Arham tak memberi kesempatan. Tebasan belatinya menghantam Zhuang Sisan secara tiba-tiba, menghancurkan area di sekitarnya. Sambil tersenyum dingin, Arham menjelaskan, "Serangan terakhir itu hanya untuk menumpahkan cairan merahku di sekitarmu. Kemampuanku memungkinkanku untuk melompati jarak dan teleport langsung kemana cairanku tertumpah. Sekarang, aku bahkan bisa mengambil alih tongkatmu." Dengan kekuatan artefak immortal, Arham bersiap mengakhiri segalanya. Namun dari bawah kakinya, tongkat Wukong tiba-tiba muncul, menghantam dagunya keras hingga tubuh Arham terpental ke udara. "Tujuanku bukan untuk mengalahkanmu," teriak Zhuang Sisan. "Yang aku butuhkan hanyalah split kedua, beri aku satu kesempatan untuk menghancurkan patung itu, dan semuanya akan berakhir." Tongkat Wukong memanjang, menembus langit, mendorong Arham semakin tinggi hingga tak bisa bergerak. Kekuatannya terlalu besar.
Aku tak bisa membebaskan diri. Seru Arham dengan wajah panik. Zhuang Sisan melesat secepat kilat menuju patung formasi pengorbanan, lalu memusatkan seluruh kekuatan otot dan jiwanya. Teknik immortal, pukulan meteor, tinju dahsyatnya menghantam patung itu dengan energi setara kehancuran bintang. Namun tak ada hasil, patung itu tetap berdiri, tanpa goresan sedikitpun. Arham tertawa histeris dari kejauhan, haha, itu hanya alarm palsu. Sekarang lihatlah akhir dari umat manusia. Tepat sebelum Arham menusukkan belatinya ke punggung Zhuang Sisan, Zhuang berhasil menyentuh patung itu. Cahaya menyilaukan menelan tubuhnya, memaksa Arham mundur. Kemana dia menghilang? Arham berteriak kebingungan. Zhuang Sisan membuka matanya dan mendapati dirinya berada dalam ruang putih tanpa batas. Ruang waktu, aku kembali, jiwa ilahi muncul di hadapannya, tersenyum lembut. Aku menempatkan tanda padamu. Begitu kau menyentuh patung itu, aku bisa menarikmu kembali melalui cetak ruang waktu. Zhuang Sisan tersenyum lega. Jadi, aku berhasil. Namun sebelum ia sempat bersyukur, rasa sakit luar biasa melanda seluruh tubuhnya. Jiwa ilahi berkata pelan, kau baru mencapai setengah dari tujuanmu. Tubuhmu nyaris hancur akibat benturan artefak immortal. Tapi jangan khawatir, dengan manipulasi pembalikan waktu, aku bisa memulihkanmu. Cahaya waktu menyelimuti tubuh Zhuang Sisan, luka-lukanya menghilang, napasnya kembali stabil. Tapi tatapan jiwa ilahi tetap muram. Zhuang Sisan, meskipun kau berhasil sejauh ini, benua ilahi di masa depan tetap tak bisa lepas dari takdir kehancurannya. Zhuang Sisan menatap patung di tangannya dengan wajah suram. Aku telah membawa patung ini kembali, ujarnya perlahan, jadi mengapa kehancuran umat manusia tetap tak bisa dicegah? Suara tenang namun berat terdengar dari jiwa ilahi. Sebelum engkau membawanya kembali, formasi pengorbanan sudah diaktifkan. Semua rekanmu telah hancur, ras manusia nyaris punah. Apa yang kau lakukan, hanya menunda kehancuran itu beberapa dekade. Zhuang Sisan mengepalkan tinjunya, lalu apa gunanya kau mengirimku ke masa depan? Karena iblis di masa depan memiliki kekuatan untuk memakan jiwa, jawab jiwa ilahi pelan. Aku sengaja menyembunyikan tujuan sejati darimu. Jika iblis mengetahui rencana itu lewat dirimu, patung ini mungkin takkan pernah muncul, bahkan aku sendiri takkan mampu menemukannya. Zhuang Sisan menatap patung itu dengan getir, tapi aku tidak bisa menghancurkannya. Bukan hanya engkau, tutur jiwa ilahi, bahkan bila tubuhmu jadi debu merah, kau tetap takkan mampu merusaknya. Patung itu berada di atas segala artefak abadi, itu adalah artefak kelas Sein. Namun satu-satunya cara untuk menghancurkannya tersembunyi di masa lalu. Di garis waktumu sendiri, garis waktu saya, Zhuang Sisan tampak bingung. Jiwa ilahi menjelaskan, dalam domain ini, tidak ada serangan apapun yang bisa melukainya. Untuk menghancurkannya, kita hanya bisa mengandalkan hukum Dao surgawi di alam ini. Engkau harus mempertemukan patung masa depan dengan patung masa lalu. Ketika keduanya bersentuhan, repulsi ruang waktu akan menciptakan penghapus temporal yang akan menghancurkan segalanya, menghapusnya sepenuhnya dari timeline. Namun, efeknya juga akan menimpa dirimu. Apakah kau siap? Zhuang Sisan menarik napas dalam. Aku mengerti. Baiklah, ucap jiwa ilahi, aku akan mengirimmu kembali sekarang. Namun Zhuang Sisan mengangkat tangannya, tunggu. Dalam rencana kuno, Arham bisa menggunakan klon Dewa Iblis untuk naik ke tingkat Demon Lord, menjadi debu merah abadi. Dengan kekuatanku sekarang, peluangku menang sangat kecil. Aku harus menerobos ke tingkat debu merah di sini dan sekarang. Dalam hatinya, ia berbisik tegas, budaya otot tahap 4, kembali ke kesederhanaan. Jiwa ilahi terdiam sejenak sebelum menjawab lirih, itu mustahil. Bukan karena aku meragukanmu, tapi jarak antara tingkatmu sekarang dan debu merah abadi. Bagaikan langit dan lumpur. Tempat ini memang memperkuat tubuh fisikmu, tapi kau bukan kultivator Dao waktu. Jika tinggal terlalu lama, kau akan ditolak oleh sungai waktu, dan mungkin tersesat ke timeline yang tak bisa lagi kutemukan. Namun Zhuang Sisan membuka panel sistemnya, tersenyum tipis. Jangan khawatir, waktu singkat sudah cukup. Ia segera menyiapkan ruang pelatihan bela diri dan meditasi mental. Lalu dengan sorakan penuh semangat, ia berseru, saatnya memulai pelatihan. Sementara itu, di luar alam rahasia,
Aura kuat mendekat dengan cepat. Seorang master menatap langit terkejut. Itu, Feng Xiaotian. Salah satu dari 12 jenderal surgawi. Mengapa dia datang ke sini? Feng Xiaotian menurunkan tubuhnya perlahan, matanya menatap tajam ke arah retakan energi di udara. Aku mendeteksi anomali di alam rahasia lokasi ujian ini, jadi aku datang untuk menyelidiki. Xiaozi menimpali, kekuatan aneh muncul dari dalam. Dan sepertinya menembus batas penekanan alam rahasia. Tiba-tiba, ledakan cahaya besar mengguncang tanah. Beberapa kultivator terpental keluar dari portal yang mulai bergetar hebat. Seseorang telah dikeluarkan, teriak seorang master. Mei Luo menatap ke dalam pusaran itu, wajahnya tegang. Tapi, Zhuang Sisan masih di dalam, portal itu semakin menyusut, lalu lenyap sepenuhnya. Feng Xiaotian menghela napas berat. Alam rahasia telah menghilang, dan hanya segelintir yang selamat. Xiaozi segera mendekati para korban yang baru keluar. Apa yang terjadi di sana? Tang Yi menjawab dengan suara serak, ras iblis. Mereka membuka retakan ruang dan menggunakan tubuh kultivator kuat untuk hidup kembali. Semua master terperangah mendengarnya. Mei Luo menunduk, matanya berkaca-kaca. Zhuang Sisan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami. Dia ditarik ke dalam ruang iblis. Namun tiba-tiba, cahaya biru memancar di udara. Sebuah portal lain terbuka, dan sosok familiar keluar dari dalam portal. Zhuang Sisan, Mei Luo berteriak bahagia. Melihat wajah rekan-rekannya, Zhuang Sisan tersenyum lega. Kalian semua masih hidup.